Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Luar biasa sehat semuanya ya hari ini. Alhamdulillah. Ibu sangat senang sekali hari ini karena melihat wajah-wajah kalian yang penuh ceria dan semangat. Nah, sebelum kita mulai, coba tengok kanan kiri atau di kolong-kolong bawah meja, adakah sampah? Tidak ada, Bu. Oke, baik sip. Terima kasih. Silahkan Ketua Kelas pimpin doa kita hari ini agar ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Siap rapi. Siap berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nil, Bu. Masuk semua kok. Oke, bagus. Alhamdulillah ya. Anak-anak, coba semua mata kalian tertuju pada layar yang ada di depan. Dan bayangkan 2 atau 3 tahun lagi kalian sudah lulus dari SMK Joyorejo. Lalu kalian melihat lowongan pekerjaan impian ini di internet. Pertanyaan Ibu, apa dokumen paling pertama yang harus kalian siapkan agar perusahaan tersebut tertarik dan melirik kalian? KTP, Bu. Surat lamaran kerja dan CV, Bu. Tepat sekali, Siti. Berikan tepuk tangan untuk Siti. Dokumen utamanya adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang tantangan besarnya begini. Bagaimana cara kita merancang surat lamaran pekerjaan yang punya argumen kualifikasi diri yang kuat dan logis, sampai pihak HRD itu langsung terpikat dan langsung menelpon kita untuk wawancara. Ingat ya anak-anak, surat lamaran yang kalian tulis nanti adalah representasi diri kalian. Dia adalah wakil kalian di dunia kerja profesional sebelum kalian bertemu langsung dengan HRD. Bayangkan kalau formatnya berantakan, bahasanya tidak formal atau banyak yang typo, perusahaan pasti akan menganggap kita tidak kompeten. Bahkan belum sempat membaca keahlian kita. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menulis surat resmi atau surat lamaran pekerjaan secara mandiri dengan menggunakan format, sistematika, dan bahasa formal yang tepat sesuai kebutuhan profesional. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis dan tesis harus didukung argumentasi yang kuat agar yang akan menerima pelamar merasa yakin dengan permohonannya. Nah, di sini ada struktur surat lamaran pekerjaan. Bagian surat diawali dengan pernyataan umum yaitu tesis. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis, penulis lamaran harus memberikan argumentasi. Nah, di sini ada aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Dan yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, kita kalau sekiranya mau buat surat lamaran, nggak boleh pakai kata, misal gua gitu kan. Jadi kita harus pakai bahasa yang sopan dan formal, yaitu saya, gunakan kata saya. Nah, yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran.
Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, yaitu kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Dan yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Di dalam praktiknya, jenis yang banyak dipakai adalah model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Model ini lebih digemari oleh pelamar kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Nah, sekarang coba kalian perhatikan 2 contoh surat ini di layar. Menurut kalian, jika kalian adalah seorang HRD perusahaan besar, surat mana yang akan kalian pilih? Surat A atau surat B? Pasti yang B dong, Bu. Yang A berantakan banget, masa ada kata gue yang kece. Betul sekali Pipa, surat B jauh lebih berpeluang diterima karena memiliki argumen kualifikasi diri yang logis, tersusun rapi, dan bahasanya berbobot. Ingat, dokumen yang rapi menunjukkan profesionalitas kita. Baiklah anak-anak, di pekan kemarin kalian sudah membagi kelompok berdasarkan kesamaan minat karir kalian. Ada kelompok teknologi, bisnis, dan jasa. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Lili, kamu belum kebagian kelompok ya kemarin? Iya, Bu. Saya tertarik di bidang teknologi, tapi saya agak ragu buat gabung. Tidak apa-apa, ayo sini Ibu antar ke kelompok teknologi. Teman-teman di sana sangat suportif kok. Ayo Ibu antar. Ini gabung, saya kira ikut sekali. Oke, baik anak-anak. Sudah duduk dengan rapi? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, setiap kelompok sudah megang LKPD-nya? Nah, di dalamnya ada iklan lowongan pekerjaan, panduan draft, dan yang paling penting, rubrik instrumen checklist penulisan. Gunakan checklist itu nanti untuk saling mengoreksi huruf kapital, tanda baca, kelengkapan sistematika, dan kesopanan bahasa dengan teman sebangku kalian. Sekarang silakan kalian mulai mengerjakan surat lamaran pekerjaan tersebut secara kelompok dan tulis tangan yang rapi berdasarkan LKPD. Ingat, pilihan 1 iklan lowongan sesuai bidang kelompokmu. Diskusikan kualifikasinya, lalu mulai tulis draft kalian. Ibu berikan waktu pengerjaan selama 15 menit dimulai dari sekarang. Semangat semuanya. Bagaimana kelompok teknologi? Ada kesulitan dalam menyelaraskan lowongan IT support ini dengan draft kalian? Saya bingung di bagian pembuka surat, Bu. Harus menuliskan sumber informasi lowongannya dari mana kalau ini untuk simulasi mini job file. Pertanyaan bagus, Lili. Walaupun ini simulasi, kalian bisa menuliskan berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang dimuat pada brosur mini job fair SMK Joyorejo. Jadi, tetap terlihat formal dan jelas sumbernya. Coba ditulis dulu ya. Oh, siap. Paham, Bu. Terima kasih. Oke, semangat ya. Ya. Nah, untuk kelompok bisnis yang menyasar lowongan staf administrasi, bagaimana pengembangannya? Ya, Bu, kami agak bingung menuliskan pengalaman magang agar terlihat menjual, tapi tetap berbasis data jujur.
Jangan hanya tulis kami pernah magang di toko, coba ubah menjadi argumen berbasis data yang valid. Misalnya, selama 3 bulan magang di toko X, kami bertanggung jawab mengelola dan menyusun laporan keuangan harian secara rapi. Nah, itu namanya argumen yang kuat dan logis, paham? Wah, iya, jadi kelihatan jauh lebih kompeten. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Semangat ya! Ya, Bu. Bagaimana kelompok jasa? Aman? Ada kendala dalam penyusunan bahasanya? Bu, di bagian penutup saya tulis absen agar Bapak Ibu mau menerima saya bekerja di hotel ini, apakah sudah cukup formal? Bahasa formalnya sudah baik, tapi bisa kita buat lebih profesional dan percaya diri lagi. Misalnya, besar harapan saya untuk diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara agar saya dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai kualifikasi diri saya. Bagaimana? Terdengar lebih profesional kan? Wah, betul, Bu. Jadi terkesan kita sangat siap bekerja. Saya perbaiki note saya dulu ya, Bu. Oke, tetap semangat ya. Oke, baik anak-anak, waktu diskusi penyusunan draft sudah selesai. Saatnya kita beralih ke presentasi draft yang telah kalian susun di depan. Aturan mainnya, setiap pendengar wajib memberikan pertanyaan atau masukan kepada kelompok yang sedang presentasi. Hasil kalian akan Ibu tampilkan di layar TV LED. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan untuk kelompok teknologi presentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok teknologi akan mempresentasikan draft surat lamaran pekerjaan terbaik dari kelompok kami. Untuk posisi IT support, kami memilih iklan dari PT Tes Solusindo. Di sini kami sudah menyusun argumen kualifikasi berbasis data, seperti menguasai instansi, jaringan, dan troubleshooting yang valid. Berikut juga kami tampilkan draft penyusunan surat lamaran kerja hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok teknologi. Ibu sangat bangga melihat kekompakan kalian, apalagi melihat keterlibatan Lili yang hari ini progresnya sangat bagus. Nah, silahkan dari kelompok lain, ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya dari kelompok bisnis izin menanggapi setelah saya lihat di graf layar pada bagian pojok kanan atas tertulis Bogor 2 Juni 2026 menggunakan tanda titik di akhir tanggal. Bukankah menurut aturan EIT penulisan tanggal tidak boleh diakhiri titik? Wah, jeli sekali ya pengatanmu Tari. Terima kasih masukannya. Betul ya, kelompok teknologi apa yang disampaikan Tari itu sangat valid. Penulisan tepat dan tanggal surat di pojok kanan atas tidak boleh diakhiri tanda titik, karena itu bukan merupakan satu kalimat utuh. Nanti silahkan titiknya dihapus saat draft final ya. Secara keseluruhan, format kalian sudah mantap. Oke, silahkan duduk kembali untuk teknologi. Oke, selanjutnya sekarang untuk kelompok 2, silahkan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok bisnis ingin mempresentasikan surat lamaran kerja untuk posisi staf administrasi di PT Mati Bersama. Pada draft ini, kami menekankan argumen kualifikasi berupa kemampuan pengelolaan arsip digital dan penyusunan laporan keuangan bulanan secara valid berdasarkan pengalaman magang kami. Berikut juga kami tampilkan draft penyusunan surat lamaran kerja hasil diskusi kelompok kami. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Keren dan rapi sekali ya Bila. Berikan tepuk tangan untuk kelompok bisnis. Pengemasan argumen kualifikasi di surat kalian sudah sangat berbobot dan menjual. Ayo, kelompok lain ada yang ingin memberikan masukan dari aspek format atau bahasanya. Ya? Saya Lilin dari kelompok
jasa. Mau bertanya sekaligus menanggapi di bagian lampiran draft kelompok bisnis. Tertulis angka 5 lembar. Apakah dalam surat resmi angka tersebut boleh ditulis pakai angka biasa atau huruf pakai huruf? Ya. Pertanyaan dan analisis yang luar biasa dari Ririn. Mari kita bahas bersama. Sesuai dengan kaidah penulisan surat formal yang tepat, jumlah berkas pada baris lampiran sebaiknya ditulis menggunakan huruf jika terdiri dari satu atau dua kata, yaitu 5 lembar, bukan angka 5. Hal ini untuk menjaga estetika dan keformalan surat. Terima kasih Ririn masukannya. Dan untuk kelompok bisnis silakan dicatat untuk disempurnakan ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3 silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok jasa akan membagikan hasil kerja kelompok kami untuk lowongan front office di Hotel Grand Joyo. Dalam surat ini, kami menggunakan bahasa formal yang sangat sopan dan menawarkan kualifikasi kemampuan komunikasi dwi bahasa Indonesia dan Inggris. Secara kuat, berikut juga kami menampilkan draft penyusunan surat lamaran kerja hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wow, presentasi yang sangat energik dan draft yang menarik. Hebat, kelompok jasa. Mari kita beri tepuk tangan bersama. Bahasa penutup surat yang kalian buat tadi juga terasa sangat profesional. Silakan, ada tanggapan terakhir dari kelompok lain sebelum kita ambil kesimpulan. Ya, Lili? Harus menggunakan bahasa formal sopan dan sesuai dengan kaidah EYD, Bu. Contohnya tidak boleh memakai kata kepada bersama dengan YTH dan penulisan tanggal di pojok kanan tidak perlu diakhiri tanda titik. Luar biasa Lili, kamu langsung bisa mempraktikkan ilmu instrumen checklist tadi dengan sangat kritis. Betul sekali anak-anak, penggunaan kata kepada dan YTH secara bersamaan itu adalah bentuk pleonasme atau pemborosan kata. Jadi, agar efektif dan sesuai kaidah bahasa formal yang tepat, cukup gunakan YTH manajer personalia. Langsung tanpa kata kepada, sempurnakan bagian itu ya kelompok jasa. Kalian semua sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali untuk kelompok 3. Luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kalian semua hebat. Secara khusus, Ibu ingin memberikan apresiasi yang menyentuh hati untuk kelompok teknologi yang tadi kompak sekali membagi peran dan merangkul temannya. Dan juga selamat untuk Lili, Ibu bangga sekali hari ini progresmu sangat baik. Tulisan suratnya rapi dan bahasanya sudah sangat formal. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita ulas dan simpulkan bersama-sama apa saja poin esensial atau oleh-oleh materi yang kita dapatkan dari praktik hari ini. Coba dari aspek komponen utama atau sistematika, apa saja yang wajib ada di dalam surat lamaran pekerjaan? Ada tempat tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, serta tanda tangan dan nama terang, Bu. Tepat sekali Pipa, komponennya harus lengkap dan berurutan dari atas sampai bawah. Lalu, pertanyaan kedua untuk review kita, bagaimana cara menyusun argumen kualifikasi diri yang berbobot di bagian isi? Argumennya harus kuat, logis, dan paling penting harus berbasis data yang valid, Bu. Tidak boleh mengada-ngada, misalnya menyebutkan hasil konkret selama magang. Luar biasa Siti, tepat 100% data harus valid. Pertanyaan terakhir,
untuk kesimpulan kita, kaidah kebahasan apa yang wajib kita patuhi agar HRD menganggap kita kompeten? Harus menggunakan bahasa formal yang sopan dan sesuai dengan kaidah EYD, Bu. Contohnya, tidak boleh memakai kata kepada bersamaan dengan YTH, dan penulisan tanggal di pojok kanan tidak perlu diakhiri tanda titik. Hebat sekali Lili, Ibu sangat bangga. Kalian semua ternyata sudah menangkap esensi materi hari ini dengan sangat sempurna. Komponen lengkap, argumen berbasis data, dan taat kaidah EYD adalah kunci surat lamaran yang profesional. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Di tangan Ibu ada kertas sticky note yang wajib kalian isi. Sebelum itu, Ibu akan bagikan kertas refleksi terlebih dahulu. Sudah dapat semuanya? Sekarang silakan tulis jawaban dari pertanyaan ini. Dari proses merancang surat, menyunting bersama teman, hingga simulasi presentasi tadi, bagian mana yang menurut kalian paling menantang dan apa kesadaran baru yang kalian dapatkan? Kalau sudah, silakan tempel di papan refleksi di depan. Silakan mengerjakan. Sudah menulis semuanya? Sudah. Baik, jika sudah, silakan tempel kertas di tempat yang telah Ibu sediakan. Dimulai dari kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3. Ibu sangat bahagia membaca tulisan di sticky note kalian ini. Ternyata tantangan yang kalian hadapi hari ini justru melahirkan banyak kesadaran baru yang luar biasa tentang pentingnya sebuah dokumen formal. Nah, dari seluruh proses yang melelahkan tapi seru ini, dengarkan kata-kata motivasi dari Ibu untuk membakar semangat kalian. Ingat anak-anakku, surat lamaran yang kalian pelajari hari ini bukan sekedar tugas di atas kertas untuk mendapatkan nilai dari Ibu. Ini adalah kunci pembuka gerbang masa depan kalian. Keterampilan komunikasi tertulis yang baik akan membuat kalian selangkah lebih dekat dengan karir impian kalian. Teruslah mengasih kemampuan diri karena dunia kerja menanti orang-orang hebat dan kompeten seperti kalian. Sekarang silakan nanti ketua kelas mengumpulkan semua LKPD beserta draft final surat lamaran pekerjaan yang telah diperbaiki secara mandiri tadi ke meja Ibu di kantor untuk pengambilan nilai formatif ya. Untuk minggu depan, persiapkan diri kalian karena kita akan melanjutkan proyek ini ke tahapan simulasi wawancara kerja dengan berdasarkan surat lamaran yang sudah kalian buat hari ini. Baik, mari kita akhiri kelas yang luar biasa ini. Ketua kelas, silahkan pimpin doa penutup sebagai rasa syukur kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan selamat siang.